Hai, kembali lagi di Fiore Kitchen. Kali ini saya mau berbagi kue buatan saya hari ini, yaitu kue yang memiliki tekstur yang garing dan krenyes ketika dimakan dengan topping kenari dan kismis di atasnya. Bagi Anda yang penasaran, yuk simak video selengkapnya berikut ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel saya ini ya. Terima kasih. Langsung saja, pertama-tama siapkan bahan. Ada 4 butir telur, ada 300 gram gula halus, 300 gram butter margarin, 300 gram terigu serbaguna, 1 sendok teh vanila ekstra, dan 25 gram susu bubuk. Untuk bahan toppingannya di sini saya menggunakan kenari yang sudah saya jemur terlebih dahulu. Di sini ada kenari, kismis, dan juga telur untuk olesannya. Untuk kenarinya di sini saya memotongnya memancang. Langsung saja di wadah terpisah satukan gula halus dan juga 4 butir telur. Mixer gula dan telur ini selama 45 menit. Wah, pasti Anda kaget. Iya, yang membedakan kue ini dengan kue yang lain adalah cara pembuatannya, yaitu di mana total pembuatan kue ini adalah 2 jam untuk mengadonnya saja. Jadi pertama-tama adon telur dan juga gula halus selama 45 menit dan kira-kira seperti ini hasilnya. Dia sudah putih, pucat, dan kental seperti ini. Kalau sudah seperti ini, sisihkan, lalu di wadah yang berbeda, mixer selama 30 menit butter margarinnya. Anda boleh menggunakan butter saja, bisa menggunakan margarin, sesuai dengan selera Anda. Mixer selama 30 menit, hingga warnanya pucat seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, lanjut kita akan mengadon dengan mencampurkan margarin ini dengan adonan yang pertama tadi. Ini dia gambaran adonan A, gula dan telur, dan adonan B, butter margarin. Sekarang kita tuang butter margarin tadi ke dalam adonan A, yaitu adonan telur dan gula yang pertama tadi. Mixer kembali selama 30 menit. Mixer hingga semua tercampur rata. Kenapa teknik pembuatan kue ini memakan waktu? Karena itulah yang membuat kue ini mendapatkan tekstur garing yang pas dan sudah pasti enak dan tidak membuat enek. Masukkan vanila ekstra dan susu bubuk. Campur kembali hingga merata, lalu masukkan secara bertahap tepung terigunya. Campur hingga merata. Perlu diketahui, mungkin ada yang pernah membuat kue yang jenis yang sama, tapi mungkin caranya berbeda. Kalau yang ini adalah resep dari keluarga yang biasa kami buat setiap hari raya Natal. Jadi mungkin kalau Anda pernah mencoba dengan resep atau tahapan yang berbeda, itu tergantung dari masing-masing. Kalau ini saya berbagi berdasarkan pengalaman dan resep keluarga.
Kalau adonannya sudah tercampur rata seperti ini, kira-kira teksturnya seperti ini. Mirip untuk membuat kue bolu atau cake ya. Nah, langsung saja di sini saya menyiapkan wadah loyang berukuran diameter 30 x 30 sesuai dengan oven yang Anda gunakan. Karena di sini saya menggunakan oven tangkring, jadi saya menggunakan baki atau loyang bawaan oven tersebut. Tuang adonan sedikit demi sedikit sesuai dengan besarnya wadah atau loyang yang Anda gunakan. Dan di sini jangan terlalu tebal atau jangan terlalu tinggi adonannya. Nah, kenapa kue ini disebut kue yang gampang-gampang susah dan agak ribet dibuat? Karena sudah tahapan pencampuran adonannya lama dan penataan di loyangnya seperti yang boleh Anda simak di video ini. Benar-benar ribet. Tapi ribet ini bisa terbayarkan dengan rasanya pastinya. Rapikan dengan menggunakan scraper. Kira-kira seperti ini, lalu hentakan-hentakan. Kalau sudah, lanjut memberikan topping. Di sini diberi topping kenari dan juga kismis. Kalau toppingnya sudah merata, sisihkan, lanjut ke loyang selanjutnya. Ini loyang yang selanjutnya di sini. Loyangnya tidak tinggi seperti yang tadi ya, di sini tipis. Seperti yang boleh Anda simak di video ini. Tuang adonan secara bertahap sedikit demi sedikit menyesuaikan dengan tingginya loyang yang kita gunakan. Ratakan kembali menggunakan spatula atau scraper. Lanjut lagi memberikan topping. Banyaknya topping sesuai dengan selera masing-masing ya. Kalau sudah, lanjut panggang di oven dengan suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit. Karena menggunakan oven tangkring, jadi di sini harus sering dicek-cek apakah sudah matang atau belum. Ini dia loyang yang pertama, diangkat setengah matang, lalu dioles dengan kuning telur. Setengah matang di sini dia masih lembut, jadi ini waktunya untuk memotong-motong sebelum dipanggang kembali. Di sini karena untuk dikonsumsi sendiri, jadi saya memotongnya menggunakan filling. Jadi saya tarik dulu, bagi dulu dari bagian tengahnya, lalu dibagi-bagi seperti yang boleh Anda lihat di video ini. Tapi jika Anda ingin menjual kue ini, Anda wajib menggunakan penggaris agar ukurannya sama rata sehingga ditata di dalam toples pun rapi seperti itu. Kalau sudah, siapkan wadah loyang yang lain untuk membagi adonan ini. Jadi, sebelum dipanggang kembali,
hingga matang. Di sini dipisahkan potongan-potongan kue tadi di loyang yang berbeda agar ada jarak sebelum dipanggang kembali. Seperti ini kira-kira setiap potongan kue ini ada jarak. Lalu lanjut dipanggang kedua kalinya hingga matang. Nah, ini dia sudah matang. Dinginkan. Lalu siap untuk ditata di toples dan disajikan pastinya. Jadi, apakah ada yang sudah tahu ini kue apa? Nah, ini dia, kue kenari curah atau nama trennya kue Jan Hagel. Pasti sudah pernah mendengarnya. Kue Jan Hagel adalah kue yang memiliki tekstur yang garing dan krenyes ketika dimakan. Nah, ini dia. Anda boleh lihat bagian adonan ini ketika sudah matang benar-benar gurih dan garing. Saatnya untuk mencobanya. Enak.